Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, al-latifil khabir, al-qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, wal mujazi laha bima amilat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidud da'ina ilallahi ala basirah, wal mujahidina fihi bi ihsan, wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwallahi ya khairu wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya atba'an nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak terasa, dan ini sesungguhnya adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini adalah hari Jumat, bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi sebenarnya bukan manusia yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, bukan ahli yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, bukan pakar yang menetapkan jumlah bulan itu dalam setahun, tapi yang menetapkan jumlah bulan dalam setahun yang jumlahnya adalah 12 bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat terang benderang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ketika diciptakan langit dan bumi itu terdapat 12 bulan. Dan di dalam Islam, bulan pertama dalam pertanggalannya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini sesungguhnya adalah bulan yang paling dimuliakan di dalam Islam. Banyak di antara kita kaum muslimin yang memahami bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang menakutkan, bulan yang mengerikan. Padahal sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Di antara 4 bulan haram itu, kata Nabi, adalah bulan Muharram. Muharram artinya yang dimuliakan, yang disakralkan. Kenapa bulan Muharram ini
karena banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Paling tidak, kata Allah di dalam Al-Quran, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Ini pesan Al-Quran. Jangan sekali-kali ada di antara kalian, kata Allah, menzalimi dirinya di dalam bulan-bulan ini. Jadi Allah mengajari kita, mengedukasi kita agar kita tidak menzalimi diri kita sendiri di dalam bulan Muharram termasuk. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun Hijriah ini juga mengingatkan kepada kita tentang peristiwa hijrahnya Nabi ketika meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di dalam Islam oleh para ulama disebutkan bahwa hijrah itu ada dua macam. Ada yang disebut oleh mereka dengan istilah hijrah hissi, dan ada yang disebut oleh mereka dengan hijrah ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan hijrah hissi? Adalah satu bentuk perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini yang dialami oleh Nabi SAW. Dia terpaksa meninggalkan kota Makkah lalu pindah ke Madinah, dan itu yang disebut dengan hijrah secara fisik. Sekalipun sesungguhnya Nabi begitu berat untuk meninggalkan kota Makkah kala itu, tapi karena dia dipaksa oleh penduduk Quraisy yang saat itu masih musyrik, belum muslim, memaksa Nabi meninggalkan kota Makkah. Maka apa boleh buat, Nabi harus meninggalkan kota Makkah. Karena pada saat itu juga Nabi SAW belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrik ketika Nabi dan para sahabat itu diperangi. Karena perlawanan atau izin untuk melakukan perlawanan itu nanti ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah kurang lebih 13 tahun, Nabi belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Karena dipaksa, apa boleh buat, belum diizinkan untuk melakukan perlawanan, maka mau tidak mau Nabi meninggalkan kota Makkah kala itu, dan itulah hijrah secara fisik. Nabi begitu berat meninggalkan kampung halamannya, tanah leluhurnya, di mana dia dilahirkan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur. Allah menurunkan satu ayat kepada Nabi sebagai hiburan, sekaligus sebagai isyarat agar Nabi yakin, seyakin-yakinnya bahwa nanti suatu ketika, kalau hari ini engkau wahai Muhammad diusir oleh penduduk Makkah, harus keluar dari kota Makkah menuju Madinah, maka yakin, kata Allah, suatu ketika aku, kata Allah, akan mengembalikan engkau, membebaskan kota Makkah. Inilah yang disinyalir oleh Al-Quran ketika Allah mengatakan kepada Nabi, innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, kelak akan mengembalikan kamu ke kota ini. Yang dimaksud adalah kota Makkah. Karena salah satu ciri khas Nabi sebenarnya itu adalah begitu cinta terhadap tanah airnya. Ini juga menjadi satu nilai untuk kita, bahwa siapapun kita harus mencintai tanah air kita, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi menjelang meninggalkan kota Makkah, dia mengatakan kepada Makkah, wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya laula qaumuki akhrajuni minki ma kharatu minki. Dalam hadis yang lain disebutkan, laula qaumuki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Demi Allah wahai kota Mekah, sesungguhnya kota yang paling aku cintai, kata Nabi, adalah engkau wahai kota Makkah. Seandainya bukan pendudukmu yang memaksaku meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah mencoba untuk tinggal di tempat lain, kata Nabi SAW. Itu adalah hijrah secara fisik. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam salah satu hadis. Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi.
tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Yang dimaksud tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah adalah hijrah secara fisik, bukan secara maknawi, bukan secara batin. Dan ini terbukti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekitar 10 tahun Nabi berada di Madinah, Allah menepati janjinya dengan mengembalikan Nabi ke kota Makkah dengan penuh keleluasaan. Nabi kembali membuka kota Makkah dan membebaskan semua kesyirikan, termasuk patung-patung diruntuhkan oleh Nabi ketika datang kembali membebaskan kota Makkah, atau yang disebut di dalam sejarah dengan Fatuh Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi adalah sosok pribadi yang tidak pendendam. Ketika Nabi dikembalikan oleh Allah membebaskan kota Makkah, semua orang-orang musyrik kala itu yang pernah mengusirnya sekitar 13 tahun sebelumnya itu pada takut. Maka damanang ni minaja ni angka ni oleh Muhammad naisu manang ni, mereka sudah berkuasa, mereka sudah pasukannya luar biasa banyak, sudah lebih banyak jumlahnya orang-orang Islam ketimbang kita orang-orang musyrik, katalah para pemuka-pemuka Quraisy yang masih non muslim. Tapi kata Nabi SAW ketika masuk di kota Makkah, dia mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, tidak akan diganggu. Wa man dakhala darahu fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia tidak akan diganggu. Bahkan Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang bebas. Kami, kata Nabi bersama dengan sahabat-sahabat kami, tidak akan pernah menyakiti seorang pun di antara kalian yang musyrik ini. Itulah Nabi SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua ada yang disebut dengan hijrah secara maknawi. Dan ini kata Nabi SAW tidak akan pernah putus sampai dunia ini kiamat. Kata Nabi SAW, al-hijratu bakin ila yaumil qiyamati. Hijrah itu senantiasa akan ada sampai dunia ini kiamat. Hijrah apa? Hijrah secara batin. Dan ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Kita harus mengintrospeksi diri. Ketika tahun itu bertambah, pada hakikatnya umur juga bertambah. Ketika umur kita bertambah, pada hakikatnya destinasi kita, tujuan akhir daripada perjalanan kita sesungguhnya semakin dekat. Oleh karena itu, sebelum semuanya itu terjadi, kita harus selalu hijrah secara batin. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Pada Iparesai Alewi, kira-kira selama hidup kita apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Konsepnya dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Nareko mapidece ko watakkalimu matomu deceng. Nakko magallo ko alimu matomu pagalloki. Tania toto lainnya. Makanya ini hijrah secara batin yang senantiasa kita harus pertahankan. Kok madodong ibadah itu sedih pagalloki. Kok magallo ni alhamdulillah yang harus dipertahankan. Karena pada prinsipnya ibadah di dalam Islam itu tidak mesti banyak. Yang penting menenungi mutoli ceda, yang penting memukai daripada maiga dega ke memukah. Maka Nabi SAW, ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qallah. Jadi pangkaukan pakasiya kami nganapuji pong Allah Ta'ala, ia naritu pangkaukan ia menenungi, ia materu-teru sekali pun cede daripada maiga cuti sikit taruh di cede, yang penting menenungimu. Ini yang kita harus pertahankan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah hijrah secara fisik dan hijrah secara batin yang dua-duanya oleh Nabi dilakukan di dalam hidupnya. Oleh karena itu mudah-mudahan nawaringi sungai pong Allah Ta'ala, mari kita menjaga kesehatan kita dengan baik, memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena ini termasuk yang dipesankan oleh Nabi di dalam salah satu hadis. Maka dayaru di rupa tawe terkada tak kalupa kiri tujunna dua pamase maraja nawaringi pa Allah Ta'ala. Ni'matani
maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada para hambanya, tapi sayang hamba itu mengabaikan dua nikmat yang besar itu. Tiga naro. Yang pertama nasa nabita as-sihhatu. Iya nari itu kesehatan ge. Pako sehat mungkin alhamdulillah. Mega mo pa to di dipigau. Tapi kumalasa ni patujuh mani bawa matandre, mega degaga yung lepigau. Jadi aro kesehatannya perlu dijaga. Nariko sehaki ipake guna di tujuh na decenge. Nasabab baca sangat dia nariko to malasa. Keinginan saja yang ada tapi kekuatan tidak ada lagi. Al-Farad kesempatannya. Jadi iya kesehatannya sebagai kesempatannya harus dipakai guna madece. Engkau tahu sehat, desi gaga kesempatannya. Engkau tahu mega kesempatannya tapi desi na sehat. Dia na jadi jama-jamanya. Makanya Nabi ta. Inilah dua nikmat yang sering diabaikan oleh umat manusia, anak cucu Adam. Ketika dia sehat, dia tidak peduli. Ya, ketika dia sibuk, juga dia tidak konsen. Akhirnya dia gak jadi zaman-zaman. Padahal, maka dari panritata, kesehatan itu diibaratkan seperti mahkota yang dipasangkan di atas kepala orang-orang yang sakit tapi sayang. Mahkota yang dipasangkan di atas kepala orang-orang yang sehat tapi sayang. Tidak ada satupun yang mampu melihat mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat itu kecuali orang yang sakit. Ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, walakin la yanzuru ilaihi illa al-marda, kata ulama. Jadi dia alhamdulillah koto saya amopan katu mahkota dia sehat uruta. Tapi dia gagal mulai minta jero mahkota yang sangat dinda tu malasai. Tama dia gare. Kota rumah sakit tahu dia gagal tu na pembinasa sangat dinda cek di bawah melo sehat, melo magati masuk boleh di rumah sakit. Ada orang datang menjenguk orang sakit, dia bawakan ini, dia bawakan itu, macam-macam. Dia non lelaba. Karena bukan itu yang mereka pikirkan. Tapi yang mereka minta, yang mereka harapkan, maka po betul sehat ke siloka masuk magati. Makanya mumpung nawarin mopi sungai pung Allah Ta'ala, perjalanan hidup ini bertambah, tapi pada hakikatnya tujuan semakin dekat, dan itu yang harus menjadi catatan untuk kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pada dapat lampeki sungai tapung Allah Ta'ala napak barakah kang ngisinin na jama-jamata lino makuto paru akhirat salama kirilan na libuk na lino ye makuto paru mati insyaallah salama kiriyasari munrin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.